nggak pakai ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Pak Sutrisno ini. Yang kami hormati Pak Sutrisno ini ya. Bapak Kiai Haji Apa? Pak Nurul Sutrisno. Pak Sutrisno ini. Selaku narasumber pada Sekretaris. kesempatan pagi hari ini, Bapak Kiai Haji Muhammad Ilham, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Gresik beserta jajarannya, dan saudara-saudaraku keluarga besar Muhammadiyah Kabupaten Gresik serta simpatisan yang saya cintai karena Allah. Iya. Alhamdulillah, Di mana? bersyukur kepada Allah Di Subhanahu wa mana? Ta'ala pagi yang berbahagia ini di awal tahun Mantap. 2023 tepatnya 1 Januari 2023 kita diberikan kesempatan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu majelis ta'lim yang biasa kita adakan dalam bingkai kajian ahad pagi pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik. Teriring doa, mudah-mudahan langkah demi langkah Bapak Ibu sekalian menuju majelis ini kiranya dapat menggugurkan dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan taklim yang kita hadiri ini menjadikan Bapak Ibu sekalian menjadi dimudahkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini saya ucapkan apresiasi yang luar biasa kepada ibu-ibu yang dari Triorejo yang begitu semangatnya datang lebih awal. Berapa mobil Bapak Ibu sekalian? Tua ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semangat ini bisa menular kepada saudara-saudara kita yang lain, sehingga kajian ahad pagi yang tiap ahad pertama kita adakan mudah-mudahan bisa 3-4 itu ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iya. sebelum kajian ahad pagi pada pagi hari ini kita laksanakan, Nggak boleh. ada Pokoknya beberapa informasi yang penting untuk kami sampaikan. Yang pertama rapat adalah ya, betul. Pokoknya minggu bahwa pertama di sini ya. kajian ahad pagi pada pagi hari ini insya Allah akan diasuh oleh Bapak Kiai Haji Dr. Nurul Humaidi MAG. Beliau adalah Ketua Wakil. Pimpinan Daerah Ya. Sekretaris. Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang. Nanti dikira Yang ketua. kemarin sudah datang mulai sore, kemudian langsung dijemput untuk mengadakan kajian Naik kereta di saya. Kabupaten Lamongan. Naik kereta? Iya. Bapak Ibu sekalian, Dijemput Pak Hakim. Nanti informasi yang anak-anak kedua, seperti biasanya Nyusul, kajian ahad pagi Langlut di ke Madura. Masjid Kiai Ahmad Dahlan insya Allah akan Sampang. diasuh oleh Al-Ustadz Saya dulu banyak Dr. Gamal Al bin Said. teman satu. Beliau adalah motivator muda yang dulu pernah kita undang di kajian ahad pagi via Zoom pada saat Dan di itu malam pada ngaji di Pak Bagio. pandemi kemarin. Seguyo. Sugio. Nggih. Monggo Bapak Ibu Diantar sekalian Mas untuk, Toha. mengajak saudara-saudaranya untuk Maksud. bisa menghadiri kajian ahad pagi di masjid Beliau kan kuliah di Malang tersebut. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah muktamar kita sukses. Kemudian kemarin juga Muswil di Ponorogo alhamdulillah juga sukses, dan alhamdulillah terpilih seorang ketua umum pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Beliau adalah Dr. Sukadiono MM. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan beliau nantinya membawa Muhammadiyah ini, terutama sekali adalah Jawa Timur, dapat mewujudkan Indonesia dan mencerahkan semesta dapat kita wujudkan bersama.
Kemudian informasi yang kedua, setelah muktamar kemudian muswil kita sukses, dan marilah kita bersama-sama untuk mensukseskan musda kita, yaitu musda pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik, yang insya Allah akan dilaksanakan mulai tanggal 18 dan 19 Februari tahun 2023. Di mana Cermi? Namun Bapak Ibu sekalian, Bunga ya? sebelum musda itu dilaksanakan, ada banyak kegiatan-kegiatan yang nantinya penting untuk Bapak Ibu sekalian Gitu. dukung, kemudian juga disemarakkan. Betul. Di antaranya adalah akan ada bakti sosial, kemudian pengobatan gratis, perkemahan besar, drum band dan basar dan sebagainya. Nanti akan informasi-informasi itu akan Bapak Ibu dapatkan nanti di cabang dan ranting masing-masing. Kemudian finalisasinya tanggal 9. Bapak Ibu sekalian, informasi yang berikutnya adalah musda ini akan diawali dengan tabligh akbar. Tabligh akbar akan dilaksanakan pada Ahad pertama di bulan Februari, yaitu tepatnya adalah tanggal 5 Februari 2003. Kita akan datangkan narasumber yang cukup viral kemarin, yaitu Ustadz Fathur Rahman Kamal. Beliau adalah Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Undangan khusus nanti akan disampaikan ke ketua cabang-cabang masing-masing. Nanti kami akan bergerak untuk mengirim undangan-undangan hard copy-nya ke cabang-cabang masing-masing, ke cabang-cabang. Ya, sekaligus kita akan bersilaturahim dengan ketua cabang masing-masing. Dan informasi ini adalah sebagai undangan pada Bapak Ibu sekalian untuk mengajak saudara-saudaranya untuk menghadiri tabligh akbar tersebut, dan diperkirakan nantinya tabligh akbar ini akan diikuti oleh 1.500 orang di gedung dakwah ini. Nanti akan panggung ada di sana, kemudian membajar ke halaman, dan di halaman nanti akan kami pasang tenda-tenda, dan juga panitia nanti akan menyiapkan konsumsi sebanyak 1.500. Mari kita sukseskan dan kita ikuti bersama tabligh akbar tersebut. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman maunya agar Anies Baswedan. Gitu. kajian pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Selanjutnya kita mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Mubarok. Pada Ustadz Mubarok kami persilahkan. Nanti yang datang sih Nasdem. Iya betul ya. Assalamualaikum. Sehat. Saya matikan dulu kredit 2 suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. الملك القدوس السلام. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ
Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Demikian Bapak Ibu sekalian, dengan dibacakannya lantunan ayat-ayat suci Al-Quran tadi, insyaallah tadi surat Al-Hasr ayat 21 sampai 24. Mudah-mudahan Allah memberikan curahan hidayah kepada kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berkonsentrasi sejenak. 1 jam ke depan kita ikuti tausiah-tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Kiai Haji Dr. Nurul Humaidi MAG, dengan tema mengawali tahun 2023 dengan spirit Islam rahmatan lil alamin. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wasyukru lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Muhammad In'am, Ketua PDM Gresik, maka pantas disebut sebagai Sunan Gresik II. Sunan Gresik I Maulana Malik Ibrahim. Dan para jajaran pimpinan yang juga sama-sama kita hormati, Kiai Sutrisno Al-Maduri selaku Sekretaris Majelis Tabligh, yang orang Gresik menyebut Majelis Tabligh, yang benar Majelis Tabligh, orang Lamongan yang tabligh gitu ya, karena di Lamongan itu I jadi E, tabligh jadi tabligh. Kalau Gresik sama? Sama, tabligh atau tabligh? Tabligh.
weteng luweh mangan nasi putih iwak gereh jangan keluweh weleh Lamongan ya. Gresik itu dekatnya Lamongan. Para hadirin jamaah rahimakumullah. Yang pertama kali kita mendoakan Pak Yai Anas sehat dalam menjalankan umrah. Umrahnya makbulah. Beliaulah yang memerintahkan saya untuk hadir ke sini dan beliau sudah izin kalau tidak bisa hadir karena sedang umrah. Mudah-mudahan jamaah pengajian ini diberi kemudahan untuk menunaikan umrah. Amin. Dan haji. Amin. Ini kalau diberi hadiah umrah yang hadir diundi Pak Yai Inam, mungkin tempat ini tidak cukup. Seperti Muswil kemarin yang daftar awal-awalnya sedikit, tapi ketika diumumkan ada hadiah umrah lalu menjadi banyak, padahal hanya satu diperebutkan, tapi lama-lama jadi 13 dalam proses yang sangat singkat. Kalau nanti ada pengumuman pengajian Ahad pagi di Gedung Dakwah Muhammadiyah Gresik dengan hadiah undian umrah, kayaknya sampai di jalan raya deh. Hadirin jamaah rahimakumullah, tema kita sebagaimana tadi disebutkan mengawali tahun 2023 dengan spirit Islam rahmatan lil alamin. Karena itu temanya adalah ayat Al-Quran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di surah Al-Anbiya ayat 107. Saya sebenarnya bisa berusaha membaca ayat itu seperti qori kita tadi itu. Coba saya tidak ingin menyainginya. Dicoba sedikit. Atau tukar, saya yang qori, beliau yang suruh ceramah ini. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad. Muhammad itu tafsir, tidak ada di dalam teks ayat itu. Jadi engkau itu artinya Muhammad, kecuali untuk menebarkan kasih sayang kepada seluruh alam, artinya kepada semua makhluk yang ada di alam semesta. Bukan hanya manusia, tapi semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Dan bukan hanya di bumi, tapi yang juga di atas bumi. Nah, ayat ini penting untuk kita dalami, untuk kita kaji, karena belakangan ini agama, khususnya Islam, itu menjadi pihak yang tertuduh. Pihak yang dituduh sebagai penebar kekerasan, radikal-radikul di mana-mana dikumandangkan. Padahal salah alamat kalau menuduh agama sebagai penyebab kekerasan, sebagai biang kerok kekerasan yang berpotensi untuk menimbulkan kekerasan. Itu bukan hanya agama, apapun bisa.
suku bisa, bangsa bisa. Keinginan untuk membasmi bangsa tertentu oleh bangsa yang lain juga sudah sering kita saksikan. Nah, agama mungkin pernah terjadi masyarakatnya yang menimbulkan kekerasan. Tetapi sejatinya ajaran inti dari agama khususnya Islam adalah menebarkan kasih sayang. Nah, mudah-mudahan yang suka menuduh-nuduh itu hadir dalam pengajian ini. Oh, berarti yang nuduh-nuduh ya warga Muhammadiyah, bukan. Warga Muhammadiyah pasti tidak itu. Dan yang ditampilkan oleh Muhammadiyah adalah Islam yang rahmah, Islam yang damai. Hadir itu boleh, karena ini ditayangkan lewat live streaming, ya, mudah-mudahan ikut mendengar. Lama-lama ikut ngaji ke sini. Lama-lama daftar menjadi ketua PDM. Kalau sudah memenuhi syarat gitu. Jadi pimpinan daerah itu agak sulit di Muhammadiyah, itu harus melewati tangga-tangga yang tidak langsung gitu. Harus punya kartu anggota. Sudah pada punya kartu anggota Muhammadiyah? Alhamdulillah. Yang bagus atau yang jelek? Yang bagus. Berarti kalau yang bagus anggota baru berarti. Kira-kira masih mu'allaf gitu ya. Kalau yang lama sudah hilang. Kalau yang lama berarti sudah senior di Muhammadiyah itu. Nah, bagaimana kalau sudah lama tapi kartunya baru? Nah, itu cerdas itu. Jadi setiap ganti ketua umum mengajukan kartu baru. Jadi saya punya beberapa itu, mulai dari yang jelek sampai yang bagus. Kemarin kalau ketua umumnya ganti, saya ngajukan lagi itu. Tapi karena ketua umumnya tidak ganti, maka saya tetap menggunakan kartu yang lama. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjadi sangat jelas bahwa Islam itu sejak awal adalah agama yang menebarkan kasih sayang. Bukan menebarkan permusuhan, bukan menebarkan kebencian, bukan menebarkan kekerasan. Sejarah perang dalam Islam pada masa Nabi adalah sejarah perang demi mempertahankan diri, bukan menyerang. Karena Nabi dan sahabat diancam, dibuli, diganggu, maka Nabi menerapkan strategi pertahanan diri, bukan melawan. Jadi defensif itu mempertahankan diri, bukan menyerang. Coba pelajari semua sejarah perang pada masa Nabi itu. Nah, kalau masa-masa sesudahnya perang antar negara di negeri Arab itu mungkin karena minyak itu. Jadi bukan karena apa, tapi karena minyak, rebutan minyak. Kalau di Indonesia kira-kira rebutan apa? Rebutan partai, kira-kira itu. Jadi partai direbutkan. Kawan jadi lawan, lawan jadi kawan. Itulah politik yang ada di negeri ini dan saya kira dimanapun ya. Bahkan partai didirikan direbut oleh kawannya, bahkan direbut oleh besannya. Saya tidak menyindir, saya menyatakan apa yang benar gitu ya. Toh tidak menyebut nama. Direbut oleh ponakannya. Coba itu ponakan yang mestinya disayang dan menghormati Pak Leknya ternyata bertikai merebut partainya itu. Sampai sekarang masih gitu ya. Pokoknya kalau urusan partai-partai itu mendingan
partai grosir. Lebih nikmat. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita telusuri intisari agama kita secara detail, maka Islam itu agama yang sesuai dengan namanya. As-silm menjadi al-Islam artinya damai. As-salam itu artinya berdamai. Jadi kalau kita mengucapkan salam kepada orang lain sesuai dengan ajaran agama kita, assalamualaikum, berarti kita berdamai dengan orang itu. Tidak punya masalah dengan orang itu. Tidak punya pikiran negatif dengan orang itu. Kalau kita sudah mengucapkan assalamualaikum. Dan latihannya adalah mengucapkan salam kepada Allah. Panjenengan pernah mengucapkan salam kepada Allah? Kalau Allah Akbar itu bukan salam itu. Di dalam tahiyyah ada bacaan salam kepada Allah. At-tahiyyatu lillah. Tahiyyat itu artinya salam. Salam bagi Allah. Kita menyapa Allah dengan tahiyyah. Tahiyyat itu greeting. Greeting itu ya salam. Good morning itu ya salam. Salam versi Inggris. Sugeng enjing itu salam Jawa. Kalau Madura apa? Tidak ada, di Madura tidak ada itu. Sugeng dalu, sugeng itu tidak ada. Tidak ada istilah itu. Banyak istilah-istilah yang di satu tempat ada, tapi di tempat yang lain tidak ada. Pak Sutrisno itu tidak punya istilah warna hijau. Hijau ada bahasa Indonesia, hijau ada bahasa Jawa. Madura biru daun. Nah. Tapi birunya banyak, ada biru daun, ada biru langit, ada biru telur, asin, dan biru-biru yang lain. Itu Pak Sutrisno. Kacang hijau ada di sini. Di kampungnya Pak Sutrisno, arta. Bukan kacang hijau, tapi arta. Arta itu ya kacang hijau, betul ya? Kalau saya, jangan dibilang orang Madura. Kalau ada yang bilang saya orang Madura itu fitnah itu. Saya asli Solo saya. Saya asli Solo, betul saya. Nanti saya sambang orang tua lewat Suramadu tapi. Tretan TV. Sama-sama darinya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Dan contoh manusia pertama dan utama yang melaksanakan Islam yang damai itu adalah sosok agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena Islam yang rahmah itu pertama kali diperintahkan Allah kepada Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan kepada semua orang yang ada di Mekah. Karena yang menerima wahyu itu hanyalah Rasulullah Muhammad. Nah, kalau Allah menyampaikan itu kepada semua yang di Mekah, berarti orang se-Mekah menjadi nabi semua itu. Dan tidak mungkin, karena setelah Rasulullah tidak ada nabi. Kalau sebelum Rasulullah, orang yang punya ketokohan sedikit saja sudah jadi nabi. Nabi Khidir itu adalah nabi yang tidak punya pengikut. Satu-satunya pengikutnya adalah Nabi Musa karena diperintahkan Allah untuk mencari guru. Sementara sebelumnya dia hidup di tempat yang sepi. Angel bagi Nabi Musa itu untuk mencari sosok yang dimaksud di dalam Al-Quran itu.
Kalau Kiai Inam ini lahir sebelum lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad, itu sudah jadi nabi di Gresik. Termasuk nabi kalau lahirnya sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Cuma sayangnya lahirnya di abad ke-20 itu. Jadi cukup menjadi Sunan Gresik kedua yang menebarkan Islam berkemajuan itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal itu Rasulullah memang melakukan Islam rahmatil alamin itu dengan disertai akhlak-akhlak yang mulia. Kalau tadi surah Al-Anbiya, ini tahun depan kayaknya sudah ada ustadz pengganti di sini karena banyak yang mencatat dan saya senang itu. Nanti ceramahnya tahun depan gantian yang hadir ini. Jadi calon ustadz. Jadi ustadz enak duduk di depan sendirian. Saya sebenarnya tidak pantas memberi ceramah di depan Pak Yai Inam, ketua PDM, ini sekretaris PDM. Nah, masa sekretaris nyaramai ketua itu? Tapi hari ini saya menggunakan status yang lain, wakil ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jawa Timur. Nah, boleh dapat izin. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Al-Qalam ayat 4. Bisa dipahami artinya. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad. Wahai Muhammadnya juga tafsir ya. Karena ayat itu diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. La'ala khuluqin azim, sungguh apa artinya? La'ala khuluqin azim, sungguh adalahnya berakhlak yang agung. Sungguhnya dua. Yang pertama inna, yang kedua lam. Namanya lam taukid, lam untuk menekankan. Maka Rasulullah adalah contoh terbaik, contoh utama bagaimana Islam itu diamalkan oleh manusia. Karena itu kalau ingin meniru bagaimana Islam, ajarannya itu diamalkan, dilaksanakan, maka contohlah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah Muhammadiyah. Muhammadiyah itu artinya mengikuti Nabi Muhammad. Kalau di Gresik mengikuti Muhammad In'am. Sebagai ketua PDM, sebagai pimpinan organisasi. Kalau tidak ikut ketua, ikut siapa lagi? Nah, mari kita lihat bagaimana Rasulullah itu melaksanakan, menerapkan, mengejawantahkan, menghamparkan ajaran-ajaran rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan lil muslimin, bukan rahmatan lil mu'minin, tapi rahmatan lil alamin. Yang bukan manusia sudah banyak contohnya. Kalau nyembelih, bagaimana contoh ajarannya? Sembilah dengan pisau yang tajam. Jangan sampai merasakan sakit, itu binatang. Lah kok panjenengan bengi-bengi ngusir nyamuk, nyamuknya dibunuh, itu pripun panjenengan? Lah gigit kok nyetrum, apa ngambil darah. Lah memangnya kalau nyamuk tidak makan darah manusia, lalu mau makan apa dia? Mau makan apa nyamuk kalau tidak boleh nempel di tubuh kita? Darahnya sapi, tidak tedes itu. Kulitnya sapi itu oleh jarumnya nyamuk. Memang tugasnya begitu. Lalu ada yang sakit, sakitnya malaria.
Lalu muncullah obat. Obat dibuat oleh apoteker atas resep dokter. Jadi gara-gara nyamuk itu pengetahuan berkembang. Itulah fungsi nyamuk di alam semesta itu. Jangan diapa-apain nyamuk, itu biarkan saja dia. Sedekah kepada nyamuk. Lah sedekah kepada orang saja mungkin tidak mudah lah, kok sama nyamuk kok malah tambah dipersulit itu. Itu sedekah itu. Sedekahnya berdarah kok hanya ke PMI. Ya sebelum PMI ya nyamuk dikasih jatahnya dulu, baru PMI dapat bagian itu. Nah kalau nyamuk kan nggak dapat susu, kalau ke PMI kan dapat susu sama telur. Gitu. Hadirin, maka Rasulullah sebagai contoh pertama dan utama dalam mengamalkan Islam rahmatan lil alamin, maka beliau termasuk dan bahkan contoh terbaik dan sosok agung yang sangat dicintai oleh mereka yang hidup pada zamannya. Sangat dicintai. Mengapa dicintai? Karena Rasulullah mencintai. Betul ya? Kalau Rasul membenci, pasti dia akan dibenci. Pokoknya kita ini nggak boleh membenci orang. Orang membenci kita silahkan, tapi kita jangan membenci orang. Nanti saya contohkan bagaimana contoh Rasulullah itu. Rasulullah adalah sosok pemimpin yang dicintai oleh sahabat-sahabatnya, oleh orang-orang yang dipimpinnya. Mari kita lihat. Yang pertama, diriwayatkan bahwa pada masa-masa awal pertumbuhan Islam, pada suatu hari Abu Bakar As-Siddiq, kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq? Siapakah beliau? Mertua Nabi, sahabat Nabi. Putri beliau dinikahi Nabi adalah Aisyah. Nggak ada Sitinya. Kalau Siti itu Aisyah Gresik itu. Sayyidah Aisyah itu bahasa Arabnya begitu. Sayyidah di sini jadi Siti. Aisyah. Nabi adalah menantu Abu Bakar. Lebih tua mana Nabi dan Abu Bakar itu? Ada yang bilang tua Nabi 2 orang, yang lain Abu Bakar. Yang bilang Nabi lebih Abu Bakar lebih tua itu teori Gresik itu. Kalau di Gresik mertua pasti lebih tua daripada menantu. Tetapi Abu Bakar itu lebih muda 2 atau 3 tahun daripada Nabi. Jadi mertua lebih muda daripada menantunya. Jadi yang sudah tua-tua silakan pulang dari pengajian cari mertua yang lebih muda. Yang istrinya sudah tidak ada. Kalau istri masih ada jangan cari mertua lagi gitu. Rawatlah istri itu dengan sebaik-baiknya. Karena dulu mendapatkannya tidak mudah. Betul ya? Dan dia bersedia dinikahi oleh panjenengan dengan harga yang murah. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sama masjidnya. Jadi kalau dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai itu bukan hanya mukena, ya sajadahnya, ya masjidnya juga mestinya itu. Tapi mana ada yang membayar masjid? Tidak ada. Kalau yang belum silakan nanti membayar dengan masjid. Nah, suatu hari Abu Bakar berbicara di hadapan orang-orang kafir Quraisy di Masjidil Haram untuk menyampaikan risalah yang diterimanya dari Nabi Muhammad. Akan tetapi ketika itu Abu Bakar dipukuli oleh mereka, diinjak-injak sampai ia tidak sadar, bahkan hampir mati. Lalu Banu Taim itu kabilahnya Abu Bakar. Abu Bakar itu At-Taimi, artinya dia dari kabilah Taim, Banu Taim. Kalau Pak Susno Al-Maduri.
Al-Jawi ya. Madura itu Jawa tuh bukannya? Jadi 11-12 lah ya. Alhamdulillah sudah ada Suramadu agar Jawa tidak lepas dari Madura ya. Kebalik ya? Enggak ya, enggak kebalik ya. Nah, kemudian Banu Taim ini membawanya ke rumahnya dalam keadaan Abu Bakar pingsan. Menjelang malam hari Abu Bakar mulai siuman dan mulai sanggup berbicara, mulai bisa membuka kelopak matanya. Hadirin, kalimat apakah yang pertama kali keluar dari lisan Abu Bakar setelah ia pingsan sekian lama itu? Abu Bakar berkata, bagaimana keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Luar biasa. Ia tidak memperhatikan sama sekali penderitaan yang sedang dialami dirinya. Abu Bakar sama sekali tidak memikirkan dirinya, yang dipikir adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Baru kali ini ada salawat di pengajian Muhammadiyah itu. Terpaksa harus menjawab, karena barang siapa yang tidak menjawab dengan salawat ketika nama Muhammad disebut, itulah orang yang paling pelit, begitu ya. Pokoknya kalau ada nama Muhammad, salawat. Baru kali ini ya ada salawat itu ya. Boleh atau tidak? Boleh, boleh. Jangan dilarang-larang itu. Tapi jangan lalu jadikan komunitas gitu ya. Nah, yang ditanya Nabi, lalu ibundanya Ummul Khair berusaha memberikan makan kepada Abu Bakar. Abu Bakar berkata, demi Allah wahai ibu, saya tidak akan minum dan tidak akan makan apapun sebelum saya melihat Rasulullah. Betapa cintanya seorang sahabat yang bernama Abu Bakar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, kalau kira-kira yang pingsan itu, yang telenger itu panjenengan, lalu ketika siuman, kira-kira kalimat apa yang pertama kali keluar dari lisan panjenengan? Katakanlah panjenengan lalu dibawa ke rumah sakit, lalu sadar ketika sudah di rumah sakit, kira-kira akan bilang, aku ki nang ndi? Aku ki lopo? Jadi yang difikirkan adalah dirinya. Tapi Abu Bakar tidak memikirkan dirinya sama sekali, yang dipikirkan adalah Rasulullah. Ini yang pertama. Jadi kalau nanti ibu-ibu kok ada yang kok pingsan di jalan, lalu kok harus masuk rumah sakit, lalu sadar, maka jangan memikirkan dirinya, maka tanyalah pemimpinnya, bagaimana keadaan Pak Kiai Inam? Itu langsung bojone muring-muring. Ini ada apa ini dengan Pak Yai Inam gitu? Padahal itu karena Pak Yai Inam adalah sosok pemimpin yang dicintai oleh jamaahnya. Sampai mari baru siuman masih ingat Pak Yai Inam gitu. Itu kira-kira akan viral di Gresik itu. Tapi bukan itu maknanya. Maknanya adalah sosok agung ini sangat dicintai oleh Abu Bakar. Baik, yang kedua, kita ngaji riwayat saja ya. Jadi, tapi tidak saya bacakan hadisnya, karena saya bacakan hadisnya juga paling-paling juga dicatat ya. Baik, dicatat ya. Dicatat saja itu. Karena dulu sudah pernah belajar imla itu ya. Menulis Arab. Saya agak lama dulu belajar imla itu, karena itu agak sulit.
Kalau ingin tahu bahwa tulisan panjenengan benar atau tidak, maka suruh orang lain untuk membacakan surah Al-Fatihah, lalu panjenengan menulis benar atau tidak. Kayaknya banyak yang salah itu. Nyambung-nyambung itu. Baik, yang kedua, ada juga riwayat bahwa pada pertempuran Uhud, ketika sejumlah orang-orang Islam terbunuh sebagai syuhada, ada seorang sahabiah, sahabat perempuan dari kalangan Ansor, diberitahu bahwa ayahnya, suaminya, anaknya, dan saudaranya semuanya gugur di medan Uhud. Setelah ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sahabiah ini bertanya, bagaimana keadaan Rasulullah? Ia diberitahu bahwa Rasul dalam keadaan sehat walafiat. Akan tetapi ia masih bersikukuh untuk bisa melihatnya sendiri. Akhirnya ketika dia telah berhasil bertemu dengan Rasulullah, maka ia berkata, ya Rasulullah, semua musibah menjadi kecil bagiku setelah aku melihatmu. Ya In'am, semua musibah menjadi kecil bagiku setelah aku melihat panjenengan. Itu kata ibu-ibu jamaah pengajian. Saking cintanya kepada Pak In'am gitu. Kalau itu yang terjadi, viral kedua. Viralnya sahabiah ini betul-betul terjadi dan sampai pada kita hari ini, walaupun ketika itu belum ada WA. Dalam rekaman-rekaman riwayat tentang kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayatnya ada. Itu viralnya zaman dulu gitu ya. Dan itu betul-betul. Kalau viralnya sekarang belum tentu betul. Banyak yang digoreng. Yang tidak bisa digoreng disangrai. Yang tidak bisa disangrai dibakar. Ini baru dua contoh tentang bagaimana sosok Nabi itu berhasil menjadi sosok yang dicintai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, oleh orang-orang yang dipimpinnya, oleh sahabat-sahabatnya. Tentu masih banyak contoh-contoh yang lain yang menunjukkan kecintaan para sahabat kepada Rasul. Sampai di sini bisa kita katakan bahwa bahkan setelah Rasulullah wafat, sahabat-sahabat itu menangis apabila nama Muhammad disebut di depan mereka. Sahabat-sahabat itu menangis karena apa? Menangis karena cinta. Jadi orang yang hilang lalu menyebabkan tangisan orang lain, itu berarti dia orang yang dicinta. Sedih karena kehilangan, lalu muncullah tangis. Tapi orang yang hilang lalu menyebabkan rasa bahagia, berarti dia dibenci. Betul ya? Betul? Betul. Nama Muhammad disebut, sahabat menangis karena kehilangan sosok pemimpin yang sangat dicintai. Hadirin, kita sampai jam 7 lebih 20. Ini sudah 7 lebih 2, kurang 20 menit. Nah, sekarang mari kita lihat apa sesungguhnya yang menyebabkan Rasul itu begitu dicintai oleh sahabat-sahabatnya. Untuk kita pelajari, untuk kita teladani, barangkali bisa kita terapkan dalam kehidupan kita hari ini. Yang pertama, akhlak Rasulullah dalam pergaulannya dengan orang lain, sehingga menjadi sosok yang paling dicintai
adalah perhatian yang tulus kepada orang lain. Rasulullah lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya. Itu bedanya dengan kita, beda-beda dikit. Kalau kita kira-kira lebih ingin diperhatikan oleh orang lain daripada kita memperhatikan orang lain. Rasul lebih memperhatikan orang lain daripada dirinya. Itu kira-kira bedanya ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berubah. Kalau ada orang berbicara dengan Rasulullah, Rasul itu menghadapkan seluruh wajahnya kepada orang yang sedang berbicara dengan Nabi. Itu Nabi. Kalau sekarang ada orang yang salaman saja kadang-kadang begini. Gaya. Itu gaya bos itu. Salaman tidak melihat. Itu dia tidak mempelajari akhlak Nabi. Kalau ada orang yang begitu, panjenengan enggak rasa gelem salaman. Nyingkri wae. Kalau Nabi memperhatikan seluruh wajah orang itu. Apalagi kalau bersalaman. Tapi salamannya Nabi kan tidak begini ya. Kan tidak ada riwayat Nabi salaman tangan dengan tangan. Salamannya orang Arab sejak zaman Nabi ya seperti sekarang itu. Yang kadang-kadang kita tiru-tiru itu. Cipika-cipiki ya. Dan sangat indah itu. Dan dicium betulan kalau salaman dengan orang Arab itu. Mau coba? Kalau kita kan hanya kadang tempel pipi, tempel dahu. Mereka mencium betul itu. Kalau orang yang memang sangat dicintai, sangat dekat itu. Baik. Ada riwayat bahwa suatu hari Nabi pernah dihentikan oleh seorang wanita tua di jalan. Tidak disebutkan siapa namanya, berarti dia orang biasa, bukan orang penting. Nabi pun berhenti. Dan Nabi mendengarkan seluruh pembicaraan wanita tua itu. Tidak ada yang ditinggalkan. Nabi memperbaiki sandal orang miskin. Memperbaiki baju janda tua. Ini perlu ditekankan ini. Kalau panjenengan kan tidak suka membantu-bantu janda tua. Yang disukai adalah jamu asem. Jamu asem, janda muda ayu semlohai. Nah, itu baru. Ini ilmu baru ya. Jadi janda jamu asem. Ya enggak apa-apa, materi-materi cara masak nggak diingat nggak apa-apa. Yang penting satu ini diingat. Nah, begitu luar biasa perhatian Nabi kepada orang lain. Ini baru biasa-biasa saja. Ada riwayat di dalam sebuah kitab berjudul Min Akhlaqin Nabi. Di sana diriwayatkan bahwa pada suatu hari ada sebuah pertemuan dan ada sahabat Nabi yang bernama Jabir Ibni Abdullah Al-Bajali yang tidak kebagian tempat duduk. Lalu Nabi melepas gamisnya, melipatnya dan memberikannya kepada Al-Bajali seraya Rasulullah berkata, gunakanlah ini sebagai tempat dudukmu. Wah nih, jaketnya dilepas untuk tempat duduk teman sebelahnya. Gamis itu pakaian luar ya. Nah kalau panjenengan pakai kemeja jangan dilepas, malah UT-UT gitu. Nah Al-Bajali kemudian mengambil gamis itu lalu menciumnya dengan lembut. Ia menangis dan dia berkata, ya Rasulullah, beginikah caranya engkau menghormati sahabatmu? Luar biasa. Itulah yang menyebabkan Rasulullah itu
mendapatkan cinta yang sangat agung dari orang-orang yang ada pada masa itu, dari sahabat-sahabatnya, karena perhatiannya yang tulus kepada orang lain dalam pergaulannya. Nah, kalau pemimpin sekarang memperhatikan itu, ada tendensi minta dukungan, ada pretensi, pura-pura. Terutama menjelang pilkada nanti, itu banyak orang yang sangat menaruh perhatian kepada kita. Pasti nanti datang kepada Yai Inam kalau nanti jadi ketua PDM lagi, atau siapapun, memperhatikan, sepertinya sangat peduli gitu. Tapi ingat, apakah panjenengan tahu bedanya pilkada dan pilkab? Tahu ya? Apa bedanya? Pilkada itu kalau jadi lupa. Kalau pilkab, kalau lupa jadi. Nah, itu bedanya itu. Dicatat itu, penting itu. Loro. Jadi pilkada dan pilkab. Selama ini nggak pernah semeraung, nggak pernah nengok, nggak pernah bertegur sapa, nggak pernah sopo. Lah kok tiba-tiba nelpon bisa ketemu. Aku wis bolak-balik. Ada 3 pasangan calon bupati di kabupaten saya, 3-tiganya datang. Coba itu. Sebelumnya nggak pernah datang bertemu. Jangankan calon bupati, calon kepala desa datang semua. Padahal aku ki sopo. Ketua RT enggak, ketua RW juga sudah pensiun. Lah kok si teko. Kalau bupati, calon bupati masih pantas lah karena PDM. PDM itu pasti didatangi nanti. Daripada didatangi, mendingan ketua PDM-nya calon bupati. Siap ya? Siap karepe, enggak siap bondane. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam pergaulannya dengan sahabat-sahabatnya, dengan orang-orang yang dipimpinnya adalah Rasul itu senang memberikan penghargaan atau pujian kepada orang lain. Rasulullah sangat mengerti bahwa manusia itu senang dihargai, senang dipuji apabila mereka membuat prestasi. Rasulullah bukan senang dipuji, tapi senang memuji. Rasul tidak senang dihargai, tapi senang menghargai. Itu bedanya kita dengan Nabi. Kalau kita kan kalau senang banget kalau orang memuji-muji kita, orang menghargai kita, senang banget, tapi sangat sulit menghargai dan memuji orang lain. Perlu belajar dari Rasul. Pelajaran pertama adalah mengucapkan terima kasih. Duhai istriku, masakanmu enak banget hari ini. Wah, itu keren. Pernah? Belum, oh sering. Alhamdulillah yang sering. Yang belum, nanti pulang ke sini ucapkan. Hadirin, kalau Anda membaca kitab-kitab hadis tentang kemuliaan para sahabat, barangkali Anda akan bingung untuk menentukan siapa di antara sahabat-sahabat itu yang paling istimewa bagi Rasulullah. Karena rasa-rasanya semuanya istimewa bagi Nabi. Karena itu rasa-rasanya semuanya merasa diistimewakan oleh Nabi. Coba kita lihat, siapa yang akan merasa lebih mendapatkan kehormatan daripada Abu Bakar As-Siddiq, yang oleh Nabi disebut sebagai kawannya yang terbaik.
yang dipilihnya untuk selalu menyertainya dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka. Kira-kira kalau dalam istilah sekarang, Nabi dan Abu Bakar itu soulmate, teman dekat. Di mana ada Nabi, di situ ada Abu Bakar. Sampai ketika mau hijrah ke Madinah, ke Yathrib, Nabi Muhammad dan Abu Bakar berdua di Gua Sur. Gua Sur itu di mana? Di mananya Gua Maharani? Di sebelah baratnya, di sebelah selatan kota Mekah. Yathrib itu di utaranya. Lah kok sih ke selatan? Apa enggak bingung? Itu strategi Nabi. Sehingga jejak langkahnya itu ditengeri oleh orang-orang Quraisy, sehingga dikejar ke arah selatan sampai Yaman lah, kira-kira gitu maunya Nabi itu. Lalu Nabi belok ke arah utara setelah bermalam di Gua Sur itu. Jadi kalau ada yang mau menginap di Gua Maharani, itu berarti niru Kanjeng Nabi. Ada yang pernah nginep? Belum ya, nanti dicoba itu. Ini saya itba Nabi menginap di Gua Maharani. Siapa lagi akan merasa lebih terhormat daripada Umar bin Khattab? Yang kata Nabi, Umar itu adalah manusia yang paling ditakuti setan. Jangankan manusia, setan saja takut, saking pemberaninya. Bahkan Nabi mengatakan kalau Umar datang dari satu arah, maka setan lari ke arah yang lain. Jadi kira-kira kalau ada ini mana ini? Kalau ada setan, ada Umar datang dari Surabaya, kira-kira setannya lari ke arah Lamongan, terbirit-birit ke arah Tuban. Itu Umar. Siapa lagi yang akan merasa lebih terhormat daripada Utsman bin Affan, yang oleh Nabi Utsman itu diberi gelar Zunnurain, pemilik dua cahaya, gara-gara Utsman itu menikahi dua putri Nabi, dua cahaya milik Nabi. Karena itu disebut pemilik dua cahaya, Zunnurain. Panjenengan dulu oleh mertua diberi gelar nopo? Kalau belum, njaluk, Pak mertua, aku ini dikasih gelar nopon, Joko Tingkir atau Joko duduk sampean, Joko Kendil naik ojek. Siapa lagi akan merasa lebih terhormat daripada Ali bin Abi Thalib? Yang kata Nabi, hubungan antara Ali dengan dirinya sama halnya hubungan antara Harun dan Musa. Hanya Ali bukanlah seorang Nabi. Nabi sangat mengerti bahwa manusia itu senang dihargai, senang dipuji apabila memang mereka layak menerima penghargaan itu dari Nabi. Nabi memberikan pujian atau penghargaan. Istrinya saja dipanggil dengan panggilan yang sangat indah, Humairah, kemerah-merahan. Ibu-ibu dipanggil apa oleh suami? Dek, lumayan. Bu, kok tambah tua? Beb. Lama-lama dipanggil Uti. Lah kok tambah lama kok tambah tua, itu piye? Dulu panggil Yayang, Dek, lalu Ibu, lama-lama Nenek. Jangan mau, minta panggilan terindah. Wahai yang kemerah-merahan. Nanti sepulang pengajian, kalau suaminya tidak hadir, langsung bilang, Pak, aku menjaluk panggilan yang kemerah-merahan. Suaminya bilang, wis irang ngono kok sing dipanggil kemerah-merahan. Tapi itulah Nabi.
Itulah Nabi yang sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Baik. Kurang 3 menit. Lanjut? Baik. Sampai jam 9? Baik, nanti jam 9 panjenengan tetap duduk di sini, saya pulang. Ikut gitu ya. Nabi memberikan penghargaan dan pujian kepada orang lain. Senang memuji, tidak senang dipuji. Senang memperhatikan, senang menghargai, tapi bukan senang dihargai. Itu bedanya dengan kita lah kira-kira. Karena itu kalau ingin dicinta, sebagaimana sahabat-sahabat mencintai Rasulullah, lakukan itu. Yang ketiga, Nabi itu terkenal dengan sifatnya yang pemaaf. Contoh, kepada mereka yang dahulu menganiaya dirinya ketika di Mekah, yang mengusir dari tanah kelahirannya, kota Mekah, yang membunuh sahabat-sahabatnya dalam banyak peperangan. Ketika Nabi masuk kembali ke kota Mekah sebagai pemenang, Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, Nabi tidak membalas apapun yang mereka perbuat atas diri dan sahabat-sahabatnya. Kalau Nabi mau balas dendam, dalam tanda kutip, pasti bisa. Seperti pemimpin-pemimpin saat ini. Lawan politik masuk penjara. Musuh lawan dituduh dengan berpasal-pasal. Teman dibela dengan berlapis-lapis. Itu sekarang. Nabi tidak. Nabi membebaskan semua mereka. Bahkan ketika itu Nabi berpidato, dan dalam pidatonya Nabi mengutip firman Allah yang merupakan perkataan Nabi Allah Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya yang dahulu juga menganiaya dirinya. Yusuf itu dicemplungkan ke sumur oleh siapa? Saudara-saudaranya, tekanian kakak-kakaknya Yusuf ini. Tapi Yusuf tidak membalas ketika saudara-saudaranya datang ke Mesir dari negerinya Kanaan. Nabi juga begitu. Mengutip firman Allah, la tasriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Semoga Allah mengampuni kamu, dan Dia adalah Zat yang penyayang di antara para penyayang. Rasulullah membebaskan semua mereka. Ada riwayat yang lain. Ada seorang kafir Quraisy yang bernama Utbah. Bukan Uqbah ya. Kalau Uqbah itu orang Gresik juga itu. Sahabat saya, sahabatnya Pak Yai Inam. Di mana beliau tinggalnya? Hadirkah ke sini? Tidak hadir ya. Saya kangen beliau ini. Utbah bin Abi Mu'aid yang selalu menyakiti Nabi. Nah, riwayatnya dikatakan di situ bahwa dia setiap hari selalu menunggu Nabi di jalan yang dilewati Nabi ketika hendak ke masjid. Setelah dekat, Utbah ini memanggil Muhammad. Lalu Nabi menoleh. Nabi itu tidak akan pernah mengecewakan orang lain ketika orang itu memanggilnya. Pasti noleh. Kalau kita kan agak-agak jaim dikit toh. Nabi tidak. Noleh. Dan ketika menoleh, Utbah ini meludahi wajah Nabi. Saking bencinya.
Panjenengan wahai pendakwah-pendakwah Islam berkemajuan, pernahkah panjenengan diludahi wajahnya oleh orang yang tidak menyukai dakwah panjenengan? Belum? Tidak ya? Mau dicoba? Jadi kita belum seberapa dakwahnya dibandingkan dengan Nabi. Maka kalau dakwah Nabi kemudian meluas, itu memang wajar dan pantas. Dakwah kita nggak jalan-jalan karena belum pernah diludahi wajahnya oleh orang lain yang membenci. Gresik aman? Aman. Tidak pernah ada ancaman karena tidak pernah berbuat. Artinya tidak pernah membuat orang lain itu kemudian tidak suka. Perlu sekali-sekali dicoba itu. Mengapa Muhammadiyah menjadi meluas? Karena Kiai Dahlan tidak kapok-kapok mendatangi daerah-daerah, walaupun di daerah itu misalnya Kiai Dahlan diancam. Di bagian timur Jawa, Kiai Dahlan diancam. Jangan kembali kau datang kemari kalau tidak ingin pulang hanya namamu. Keren itu ancamannya. Apa yang terjadi? Datang lagi ke Dahlan. Lama-lama orang yang kemarin-kemarin mengancam itu menjadi pengikut setianya ke Dahlan di wilayah bagian ujung timur Pulau Jawa. Itu Muhammadiyahnya lama banget. Gresik tahun berapa? Surabaya 21. Gresik sejarahnya ini harus tanya sama Yai Mustaqim itu. Ada Yai Mustaqim ke Surabaya ya. Yai Mustaqim itu penulis sejarah Gresik, Muhammadiyah Gresik itu. Betul ya? Belum pernah baca? Di Kota Wali itu ya? Oke. Tahun berapa Muhammadiyah berdiri Gresik? Tidak ada yang tahu, berarti belum baca sejarahnya. Nanti dibaca. Pak Yain Am ini ketua yang keberapa? Musda yang keberapa besok tanggal 12 itu? Ke-11, berarti masih muda ya. Malang baru saya tetapkan. Mulai tahun ini Musda ke-21. Musda ke-21. Kalau 11 itu berarti mulai tahun 68. 60-an ya. Dulu bergabung dengan Jombang, ikut daerah Jombang ya. Jombang ya. Karena pusatnya dulu di Jombang. Sama dengan Malang dulu bergabung dengan Pasuruan. Kepanjen 21 bergabung dengan daerah Pasuruan karena Pasuruan sebagai karesidenan. Lalu karesidennya pindah ke Malang tahun 30-an. Lalu Malang bergabung dengan Surabaya. Lalu pada tahun 40-an Malang menjadi daerah sendiri yang terlepas dari induknya. Saya hitung sampai sekarang yang ke-21. Sejak 40 gabung kota, kabupaten dan seterusnya, pisah, gabung, pisah lagi, itu dinamika. Tapi sejak Malang ada itu 41, sudah cukup lama. Banyuwangi itu awal, Surabaya itu awal 21, Kiai Mas Mansur. Madiun itu awal. Lamongan yang sangat besar sekarang itu baru. Kiai Dahlan belum pernah ke Lamongan. Ke Gresik pernah? Belum ya, sampai Surabaya ya, sampai Surabaya itu. Malang, Kepanjen pernah, Sumber Pucung pernah. Jadi cabang Kepanjen itu berdiri pada masa Kiai Dahlan. Sumber Pucung itu sebagai gerombolan namanya dulu. Ranting itu didirikan pada masa Kiai Dahlan. Kalau 11 berarti daerahnya ya masih baru, tapi Muhammadiyah mungkin sudah lama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai mana tadi? Utbah bin Abi Mu'id. Nabi dipanggil
lalu menoleh, diludahi. Berhari-hari Nabi mendapatkan perlakuan seperti itu dari Utbah bin Abi Mu'aid. Saking getingnya si Yahudi ini, saya sebut Yahudi itu. Sejak dulu Yahudi itu nggak suka sama Nabi itu. Sampai pada satu hari Nabi tidak menemukan Utbah itu di tempat yang Nabi sudah menunggu-nunggu sebenarnya. Lalu Nabi berpikir, di mana orang ini? Lalu Nabi bertanya pada sahabat. Dan taulah Nabi bahwa Utbah itu sedang sakit. Lalu Nabi pulang ke rumahnya, mengambil sesuatu yang bisa dibawa untuk menjenguk Utbah. Sambil beliau juga mampir ke pasar untuk membeli buah, untuk tambahan oleh-oleh untuk Utbah ini. Lalu ketika sampai di depan rumahnya, Nabi di situ lalu terdengar suara lirik dari dalam, siapa engkau? Aku Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad Rasulullah. Ada apa engkau kemari? Aku dengar engkau sakit, maka aku menjengukmu. Kalau kira-kira yang sakit itu adalah orang yang pernah menyakiti panjenengan, yang pernah meludahi wajah panjenengan, lalu dia sakit, kira-kira apa yang akan panjenengan lakukan? Paling bilang, kapok loh, sopo aku gitu. Muncul sombongnya, turunannya siapa ini? Muncul macam-macam. Tapi tidak dengan Nabi, dijenguk. Coba, Nabi menjenguknya. Jadi Nabi menjenguk itu, menjenguk orang sakit itu bukan hanya sesama yang beriman, tapi yang tidak beriman pun dijenguk. Biasanya orang Muhammadiyah suka tanya, menjenguk orang non muslim sakit itu dalilnya apa? Apa kok cari dalilnya? Kemarin ada doa bersama di Zoom, ada kawan PDM di Kota Malang sakit stroke. Masih ada yang tanya, doa bersama itu untuk orang sakit itu dalilnya mana? Apakah itu tidak termasuk bid'ah? Saya menjawab, yang termasuk bid'ah itu adalah melakukan sholat maghrib 2 rakaat dengan sengaja. Itu bid'ah itu. Atau melakukan sholat subuh 3 rakaat dengan sengaja. Kalau tidak sengaja lupa, nggak bid'ah nah gitu. Itu yang bid'ah. Lah kalau yang begitu-gitu masa dicari dalilnya? Betul ya? Masa makan kerawu dicari dalilnya? Nanti habis pengajian ini saya dapat bocoran makannya kerawu. Nah, ada makan nanti. Biasanya ada ya. Nanti belum tahu apa yang akan dimakan. Belum. Oh sudah dapat. Oh itu kayaknya kerawu itu. Masa makan kerawu dicari dalilnya? Emangnya Nabi pernah makan nasi seperti itu? Nggak pernah. Masa cara makannya ikut cara makan Nabi? Dalam riwayat banyak hal Nabi makan dengan 3 jari. Nama yang dimakan soto pakai 3 jari. Yang dimakan rawon kok cari dalil pakai 3 jari. Kata Nabi, makanlah ketika engkau lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Lah kita makan ini nggak kenyang-kenyang. Itu karena orang Arab itu kalau makan itu memang berlebihan. Kalau panjenengan haji atau umroh, makanan satu orang itu kalau ayam itu bukan satu siwiwi, tapi 1 ekor utuh itu. Itu 1 orang itu. Lah panjenengan siwiwi sih dibagi loro. Mana lebihannya? Ya nggak pernah kita berlebihan dalam hal makan itu. Coba pandangan tengeri, itu watak mereka sejak dulu begitu. Kita ini nggak pernah berlebih makan. Silakan makan seenak-enaknya sampai wetenge kembung. Isinya nasi semua itu. Insya Allah kita tidak pernah berlebihan ya. Ya memang penting lah. Tapi insya Allah
Kalau hanya separuh sewiwi nggak akan bikin sakit lah kita. Tapi kalau 1 ekor ayam itu ya memang ya asam urat lah. Asal panjenengan harus tahu ilmunya. Falyanzuril insanu ila tu'ami. Adalah setiap orang itu memperhatikan makanannya. Penting, itu Quran itu. Kalau tidak tahu caranya makan, jangan makan, bikin penyakit itu. Mengapa kita banyak penyakit? Karena kita makan yang kita tidak tahu ilmunya. Kalau punya kolesterol, jangan coba-coba makan durian. Kolesterolnya naik tinggi. Kalau tahu ilmunya, 2-3 durian aman. Ilmunya gimana? Makan durian, lalu air dituangkan ke kulit durian, lalu diminum. Itu penawar. Yang dimakan daging duriannya toh, kulitnya dibuang. Padahal Allah menciptakan kulit itu ada maknanya, ada fungsinya. Jangan dibuang itu. Gitu ya. Kalau punya asam urat, jangan coba-coba makan kacang. Kalau tidak tahu ilmunya. Nah, kalau makan kacang plus kulitnya, itu di situ ada pengobatnya. Jadi Gusti Allah itu memberi masalah itu jangkep dengan solusinya. Tidak mungkin Gusti Allah hanya membiarkan masalah itu sendiri, nggak ada solusinya. Dekat itu. Kulitnya itu dimakan di amplop itu kulitnya itu. Contoh ya, kalau panjenengan kegigit ular berbisa, nggak perlu ke dokter. Kalau tahu ilmunya digigit dewe, bukan. Mulut ular itu mengandung bisa. Ekornya itu penawar bisa. Jadi kalau panjenengan baru digigit ular, panggil ular itu, ular sini. Aku pinjam ekormu. Oleskan, sembuh, nggak usah diobati. Gusti Allah tuh pandainya luar biasa itu, pinternya luar biasa, Al-Alim, yang maha berilmu. Nah, tapi kan disembunyikan oleh dokter supaya dokternya laku. Maaf Pak Dokter, biasanya ada dokter di sini. Maaf ya. Oke, lalu Utbah bertemu dengan Nabi. Maka diberkata, engkaulah wahai Muhammad yang pertama kali menjengukku ketika aku sakit ini. Abu Jahal pun belum menjengukku. Padahal sudah aku kirim utusan kepadanya agar dia mengirimkan aku sesuatu. Tapi sampai hari ini dia juga belum menjengukku. Maka dia bersyahadat kepada Nabi. Di depan Nabi coba. Gara-gara cinta, rahmah yang ditebarkan Nabi kepada siapapun terhadap orang yang membenci Rasulullah. Bisa kira-kira? Insya Allah kalau tidak ngalami. Kalau ngalami abot. Abot. Karena itu wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau Muhammad benar-benar berakhlak yang agung. Rekognisi, pengakuan langsung dari Allah. Luar biasa. Kita umatnya berusaha mengikuti. Yang terakhir hadirin, contoh yang terakhir, Nabi itu seorang pemaaf dalam pertempuran Zatur Riqa. Ketika pedang yang hampir saja membunuh Rasul itu jatuh dari tangan pemiliknya, lalu Nabi mengambil pedang itu dan membiarkan calon pembunuh yang gagal tersebut. Kalau Nabi mau ambil pedang lalu tebaskan pedang ke leher pemiliknya, boleh atau tidak? Pantas atau tidak? Tapi Nabi tidak melakukannya. Nabi memilih memaafkannya. Jangankan hanya teman yang salah pada kita, musuh yang mengancam jiwa Nabi, lalu Nabi mampu dan bisa membalasnya, tapi Nabi tidak membalas. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berakhlak mulia. Kurang apa Islam ini sebagai agama rahmat?
agama kasih sayang. Lah kok Islam dituduh-tuduh sebagai penyebar kebencian, sebagai penyebar kekerasan? Berarti kurang atoh dolane, kurang pahit kopine, lan kurang akeh macane, mocone. Macane kan mocone. Salah alamat, salah kesimpulan. Islam rahmatan lil alamin. Marilah kita mulai tahun 2023 yang mulai hari ini. Tadi malam saya tidak tahu apakah betul-betul ada perayaan tahun baru, karena saya tidur ya. Tidak ada tweet di hotel saya tempat saya nginep. Di rumah penjaringan ada tweet. Ada mercon, banyak ya. Mendengar, berarti ikut merayakan itu. Tidur. Mudah-mudahan kita bisa menebarkan kasih sayang kepada sesama dalam kehidupan kita mulai hari ini. Mudah-mudahan Islam tidak menjadi agama yang tertuduh lagi dengan stereotip yang dibuat-buat, yang menunjukkan kebencian atas orang-orang Islam. Kalau itu terjadi, itu pasti urusannya karena berebut kekuasaan. Terima kasih. Mohon maaf, sudah jam 7:39, kelebihan itu. Susuk nanti, susuk. Bonus. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kehilafan. Saya tutup dengan pantun, kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ceramah saya masih kurang panjang, silakan kapan-kapan diundang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, kajian pagi pada pagi hari ini menarik sekali, dan kalau memang membicarakan masalah sejarah Rasulullah dan para sahabat tidak ada habis-habisnya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mari kita semarakkan Tadre Akbar yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Februari. Mohon untuk disebarkan dan ini pengumuman ini menjadi undangan bagi ibu sekalian untuk mengajak saudara-saudaranya di majelis di gedung dakwah ini dalam rangka untuk menyerahkan pusda pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik dengan Al-Qur'annya. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri dengan diwan majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.